Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rivaldi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat Budi Utomo dan peran Budi Utomo dalam pergerakan nasional Indonesia. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan juga para mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia di Jakarta. Organisasi Budi Utomo lahir akibat adanya pemikiran dari Dr. Wahidin Sudirosodo. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia dengan cara membantu membiayai para pemuda cerdas untuk melanjutkan pendidikannya. Peran Budi Utomo dalam pergerakan nasional. Yang pertama, memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, memajukan pengajaran dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, memperbaiki pelajaran di sekolah. Yang keempat, membiayai para pemuda yang cerdas tetapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Kemudian membiayai para pemuda yang cerdas tapi tidak mampu melanjutkan sekolahnya. Memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Memajukan teknik dan industri. Memajukan seni dan budaya bangsa Indonesia. Untuk struktur organisasinya, Ketua R. Sutomo, Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Gundo Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan M. Kusumo, Bendara R. Angka, dan komisaris-komisaris. Kongres pertama Budi Utomo dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Hasil kongres pertama Budi Utomo menghasilkan yang pertama, organisasi Budi Utomo tidak berpolitik. Kedua, kegiatan organisasi Budi Utomo ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Yang ketiga, ruang gerak organisasi Budi Utomo hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Yang keempat, terpilihnya Tirto Kusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Kemudian untuk kongres kedua organisasi Budi Utomo dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Oktober 1909 di Yogyakarta, tepatnya di Gedung Mataram. Kongres kedua tersebut membahas bagaimana perkembangan dari organisasi Budi Utomo sendiri. Yang mana ketika Douwe Dekker pulang dari Belanda setelah melakukan pendidikannya, itu selalu membicarakan tentang politik kepada para anggota organisasi Budi Utomo. Kemudian organisasi tersebut berantak bubar atau organisasi Budi Utomo sendiri berhenti atau bubar organisasinya karena sudah melenceng dari tujuan awalnya, yang mana organisasi Budi Utomo tidak berpolitik, tapi melihat dari perkembangannya organisasi Budi Utomo berubah menjadi ikut ke dalam ranah politik. Hal tersebut membuat organisasi Budi Utomo dibubarkan atau bubar. Untuk pendidikan di Indonesia saat ini bisa dilihat dari tidak meratanya pendidikan untuk anak-anak sekolah yang ada di daerah pedalaman sana, karena bisa dilihat sendiri dari akses yang sulit dijangkau oleh kendaraan menjadi persoalan utama bagi tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang ingin mengajar di daerah pedalaman sana. Kemudian
organisasi. Kemudian pendidikan di Indonesia saat ini masih sering berubah-ubah untuk sistem kurikulumnya, dan itu menyebabkan anak-anak sekolah merasa bahwa diri mereka adalah sebuah percobaan untuk pemerintah dalam hal pendidikan. Pendidikan di Indonesia saat ini masih belum bisa dikatakan layak dan baik untuk semua anak-anak Indonesia, karena mereka yang ada di dalam daerah pedalaman sana pun belum bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang ada di perkotaan. Bisa dilihat dari banyaknya angka pernikahan usia dini yang terjadi di daerah pedalaman sana akibat orang tua mereka tidak mampu membiayai mereka untuk melanjutkan sekolahnya kembali ke jenjang yang lebih tinggi. Ada juga dari orang tua mereka yang menganjurkan anaknya setelah tamat SD atau SMP tidak usah sekolah kembali, tetapi langsung membantu pekerjaan orang tuanya di ladang, di sawah, di kebun. Itu bisa dilihat dari progres atau perkembangan anak-anak yang ada di daerah pedalaman sana. Pemerintah seharusnya memberikan akses untuk mereka yang ada di daerah pedalaman sana untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, agar mereka bisa merasa bahwa mereka diperhatikan dalam hal pendidikan oleh pemerintah. Kemudian akses masuk yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor juga menjadi salah satu masalah di dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, terutama untuk daerah pedalaman. Hal itu yang membuat tidak adanya tenaga pengajar yang mau mengajar di daerah pedalaman sana, dikarenakan akses yang sulit dijangkau. Untuk pendidikan Indonesia ke depannya, agar lebih diperhatikan lagi terkait kurikulum yang digunakan dan ditetapkan dengan baik, agar tidak berubah-ubah dan membuat para anak-anak sekolah ini tidak merasa bahwa dirinya sebagai bahan percobaan untuk pemerintah dalam hal pendidikan. Karena selama ini ketika sistem kurikulum yang berganti-ganti setiap tahunnya, mereka merasa bahwa diri mereka adalah sebagai bahan percobaan pemerintah dalam hal pendidikan. Untuk kedepannya pendidikan di Indonesia lebih baik lagi, terutama untuk mereka yang ada di daerah pedalaman sana. Kemudian akses masuk untuk daerah-daerah pedalaman sana dipermudah lagi, agar para tenaga pengajar atau tenaga pendidik ini bisa mengajar dengan nyaman,
dan tenang ketika mengajar di daerah pedalaman sana, karena masih sangat jarang tenaga pengajar atau tenaga pendidik yang mau mengajar di daerah pedalaman sana, karena akses masuk yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor, kemudian akses sinyal HP pun terbatas. Makanya mereka tidak mau untuk mengajar di daerah pedalaman sana.